Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita senantiasa mengucapkan syukur atas rahmat, nikmat, karunia yang telah Allah berikan kepada setiap makhluk yang Dia ciptakan. Alhamdulillah kita pagi ini bisa memulai kembali aktivitas belajar matematika. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Oke. Bangun ruang ini merupakan pelajaran yang menyenangkan ya, karena ada bentuknya ya kan, ada bentuknya. Dan ini pelajaran sudah dipelajari sejak SD ya kalau saya tidak salah. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ke pembahasan soal yang pertama. Perhatikan gambar bangun kubus berikut. Jadi ada kubus ya, ini. Bidang yang tegak lurus dengan bidang ABGH. Oke, ABGH itu yang sudah diberi arsiran itu ya. ABGH. Oke, pertama saya ingin menyampaikan dulu bagaimana cara menggambar kubus ya. Bagaimana cara menggambar kubus. Ada yang kalau dulu saya waktu SD diajari oleh teman saya ya. Katakanlah teman gitu ya. Oke. Ini kemudian disuruh buat lagi. Ukurannya sama tapi digeser. Oke, kemudian ini ditarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini. Oke, itu kubus ya. Kemudian diberi nama. Ingat penamaan kubus itu mulai dari bawah dulu ya. A, B, C, D, ya kan? Kemudian E, F, G, H. Oke, EFGH. Nah, jadi penamaan kubus itu dari alas dulu, kemudian ke tutupnya, atau dari bagian bawah ke bagian atas ya. Oke, nah kita perhatikan sekarang. Soalnya adalah kita disuruh mencari bidang yang tegak lurus dengan ABGH. ABGH itu yang ini kan, yang di dalam ini. A, B, G, H. Oke, ABGH itu dibentuk oleh diagonal bidang ya. Diagonal bidang siapa saja? Diagonal bidang BG dan diagonal bidang AH. Oke. Sehingga yang tegak lurusnya coba kita perhatikan ACGE. 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 Oke. Kita tandai ya, kita tandai pakai warna lain. ACGE kalau kita perhatikan A, C, kemudian G, E ya. Oke. Apakah dia tegak lurus? Nah, kalau ingin mengetahui apakah dia tegak lurus atau tidak, dia harus dalam tegak lurus itu bagaimana? Tegak lurus itu kan begini. Oke. Gitu ya. Jadi ada titik pertemuannya sehingga dia tegak lurus 90 derajat. Kalau kita lihat ACGE, ini yang warna hijau, ACGE itu berada di dimensi yang berbeda ya. Berada di dimensi yang berbeda. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kalian anggap aja ini suatu ruangan ya. Jadi ACGE itu antara sisi-sisi tinggi dalam suatu ruangan, kemudian ditarik garis. Dia tarik garis dari alas juga dan tutup gitu ya. Sedangkan ABGH itu adalah ditarik dari ini ya, sisi di sisi di alasnya. Kemudian menggunakan bidang diagonal, gitu ya, bidang diagonal sehingga jadilah ABGH. Nah, yang mana yang tegak lurus? Oke, ini berarti salah ya, ini salah. BDHF, kita lihat BDHF. BDHF itu mana? Kita pakai warna berbeda. BDHF. Nah, BDHF juga dimensinya berbeda ya, dimensi berbeda. Posisinya berbeda. Antara BDHF dengan ACGE ini mereka tegak lurus. Ini mereka tegak lurus ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Mereka tegak lurus. Berarti ini bukan. Oke, lanjut lagi. ADGF itu mana? ADGF.
G, F. Oke, mereka ini semua bidang diagonal ya. Mereka semua ini bidang diagonal. Nah, tetapi ADGF itu dia tegak lurusnya bukan dengan ABGH. Ya, ADGF itu tegak lurusnya dengan BCEH ya, BCEH. Oke. Jadi ADGF ini tegak lurusnya dengan BCEH. Maka yang tegak lurus dengan ABGH, jawabannya adalah yang CDEF. CDEF itu adalah ini. CDEF. Jadi dia tegak lurus ya. Oke. Di mana tegak lurusnya? Perpotongannya tuh di sini. Nah, ini. Mereka itu sudutnya 90 derajat ya. Jadi CDEF. Oke. Kemudian, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan sebuah balok yang tersusun dari kubus-kubus satuan akan dicat seluruh permukaannya. Banyaknya kubus satuan yang terkena cat pada dua sisinya saja ada. Oke. Kita perhatikan soalnya ya. Soalnya apa ini maksudnya ya? Coba kita hati-hati ya melihatnya. Jadi ada balok akan dicat seluruh permukaannya. Banyaknya kubus satuan yang terkena cat pada dua sisinya saja. Oke. Banyaknya kubus yang terkena cat pada dua sisinya saja. Oke. Jadi maksudnya begini ya. Jadi contoh nih yang terkena 3 kali mana yang kena? Misalkan ini kan kubus nih isinya. Nah, ini satu, dicat juga. Berarti dia ada berapa kali kena? 3 kali. Berarti nggak masuk. Yang 2 kali itu yang mana? Yang ini. Ini 2 kali ya kan? Oke, ini yang 2 kali. Yang di sini sama yang di sini ya kan? Betul ya? Nah, kemudian di sini juga ya, di sini juga. Kemudian di sini juga. Ini juga ya, ini. Oke. Dan di bagian sana ya. Di bagian sana tuh akan sama seperti yang bagian depan ya. Ini bagian depan. Kemudian di sini ada bagian belakang ya, ada bagian belakang. Jadi yang terkena dua sisinya saja berarti ada berapa? Kalau kita perhatikan ya, balok tersebut ada berapa balok? Ada berapa kubus kecil ya? Ada berapa kubus kecil? Pertanyaannya itu dulu. Ada berapa kubus kecil? Berarti kubus kecilnya ada sebanyak 4 kalikan 3 kalikan 4 ya kan? Berarti 12 kalikan 4. Ada 48 kubus kecil ya kan? 48 kubus kecil. Nah, kita bisa mencari yang terkena 3 sisi atau langsung mencari yang 2 sisi, bebas ya. Oke, kayaknya lebih enak, lebih gampang untuk mencari yang terkena 3 sisi. Ya, yang terkena 3 sisinya. Berarti ada berapa? Coba perhatikan. Kita kasih tadi warna biru ya. Berarti di sini biru 1 2 3 4 5 6 7 dan di belakang sana ya ada 8 ya. Ada 8 di belakang sini. Katakanlah di belakang ya, di belakang tuh ada terkena juga. Oke. Berarti yang kena 3 sisi yang terkena 3 sisi, yang terkena sisi ada 8. Oke ya. Kemudian ada balok yang yang hanya satu sisi ya, yang terkena satu sisi. Oke, satu sisi ada berapa? Coba kita perhatikan ya. Ini kan cuma kena satu sisi nih, 1 2 3 4 ya kan? Ada 4. Kemudian di dalamnya itu ada berapa? Ini 4 ya.
Kemudian di sana ada 4 juga. Kemudian di sini 2, 1, 2. Di sini juga nanti ada 2 ya kan? Berarti ada 4 tambah 4 tambah 2 tambah 2 ya kan? 4 tambah 4 tambah. Oke, 4 tambah 4 tambah 2. Tambah 2. Oke. Hati-hati. Hati-hati melihatnya. Di sini ada satu sisi, berarti di dalam itu ada 4 lagi rongga. Berarti tambahkan dengan 4. Oke. Maka ini akan sama dengan berapa ini? 16 ya. Berarti yang terkena satu sisi ada 16. Nah, berarti yang terkena dua sisi ada yang terkena dua sisi berarti ini ada 48 dikurangi 16 dikurangi 8 ya. Jadinya ada berapa ini? 24 ya, 24. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, atau kalau kita mau mencari langsung ya berarti yang merah-merah itu kita hitung ya. Coba kita hitung yang merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di atas ada 6. Ya kan? Kemudian kita lihat lagi bagian itu bagian atas, bagian samping sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Oke. Biar hati-hati melihatnya atas bawah saja ya. Jadi kalau kita, karena ini nanti terhitung 2 kali. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, tinggal yang samping ya. Berarti tadi ada 6. Kemudian yang bawah 6. Nah, sekarang yang samping. Kita lihat dari posisi samping. 1, 2. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Berarti tambah 4, tambah 4. Oke, ada lagi nggak? Yang terkena satu sisi ya. Yang terkena dua sisi. Berarti ini kalau dijumlahkan berapa ini? Ini 20 ya, ini masih 20. Oke. Kita lihat lagi ada nggak yang lainnya. Sebenarnya ini soalnya gampang-gampang susah ya. Oke. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, di bagian sini juga ada 1, 2, 3, 4. Ya kan? Tambahkan lagi dengan 4 ya. Oke. Jadi totalnya ada 24 ya. Oke, 24 sisi. Coba benar nggak? Kira-kira benar nggak ya? Oke, seperti itu ya. Jadi lihat yang mana posisi yang terkena 2 kali ya, yang terkena 2 kali. Oke, jadi kehati-hatian. Di sini butuh kehati-hatian ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan sekarang. Rudy menerima pesanan untuk membuat sebuah kerangka akuarium berbentuk prisma dari bahan aluminium. Alas kerangka yang akan dibuat berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang 60 cm dan tinggi prisma 80 cm. Jika harga 1 meter aluminium 20.500, harga aluminium seluruhnya. Oke. Dia ingin membuat kerangka ya. Harus dipahami dia ingin membuat kerangka. Berbentuk segi 5 beraturan. Prisma segi 5 beraturan. Ya, kita gambar coba. Segi 5 beraturan. Oke, kalau segi 5 beraturan kita gambar dulu ya. Yang kita usahakan gambarnya agak bagus ya. Oke.
Sudah belum ya? Sudah bagus belum? Oke, kira-kira oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Katakan ini prisma segi 5 beraturan ya. Oke, prisma segi 5 beraturan. Nah, dia ingin membuat kerangkanya ya. Jadi dengan panjang 60 cm. Alas kerangka yang akan dibuat berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang 60 cm. Dengan panjang 60 cm. Berarti kita maksudkan 60 cm itu adalah di sininya ya, 60. Karena ini beraturan berarti ini 60 juga. Ini 60, ini 60, kemudian 60 ya. Otomatis dia ada dua ya, dua segi limanya. Kemudian tingginya 80. Ini berarti 80. Oke. Nah, berarti semua kerangka yang dibutuhkan adalah kita butuh 60 kali 5. Kemudian karena ini ada 2, ini dikalikan lagi dengan 2, ya kan? Kemudian satu lagi 80 dikalikan dengan 5 ya. Pasti ini 80. Yang merahnya kan ada 5 ya. Oke, ini akan sama dengan 600 ya. 300 kali 2, kemudian yang ini 400. Maka totalnya adalah 1000 ya. Nah, 1000 cm ya, 1000 cm. Oke, ini dia butuh 1000 cm. Nah, 1000 cm ini sama dengan 10. Kalau diubah ke meter ya, sama dengan 10 meter. Karena harga 1 meter itu adalah 20.500, maka harga 10 meter itu akan sama dengan ya 10 kalikan dengan 20.500. Maka jawabannya adalah 205.000. Jadi dia butuh uang 205.000. Oke, jadi kita harus bisa menggambarkannya ya, menggambarkan ini prisma tegak ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Diketahui prisma tegak dengan tinggi 17 cm dan alasnya berbentuk jajar genjang. Oke, tadi prismanya segi 5 beraturan, sekarang jajar genjang. Jika alas jajar genjang 12 cm dan tinggi 9 cm, maka volume. Oke, sekarang bertanya tentang volume. Volume itu selalu konsepnya adalah volume ya. Volume itu konsepnya adalah luas alas kalikan dengan tinggi ya. Kalikan dengan tinggi bangun ruang tersebut. Oke, maka karena dia berbentuk jajar genjang, maka kita cari dulu luas jajar genjang ya. Luas jajar genjang. Oke, luas jajar genjang. Oke, luas jajar genjang adalah alas kali tinggi ya. Cukup alas kali tinggi saja, jangan lupa. Berarti 12 kalikan 9 sama dengan 108 cm kuadrat. Nah, maka volumenya adalah 108 kalikan dengan tingginya 17 ya. Kalikan dengan tingginya 17. Nah, supaya tidak lama, 7 kalikan 8 itu hasilnya 56, maka ujungnya 6 ya kan? Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah 1836 ya. Karena yang ujungnya 6 hanya ada 1. Itu juga salah satu trik ya. Bagaimana kita mengerjakan soal-soal itu dengan cepat, efisien, waktu yang kita butuhkan tidak lama gitu ya, tapi efektif. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang bangun ruang yang berbentuk melengkung-melengkung ya, atau sisi lengkung, ada tabung, kerucut, ada bola ya, seperti itu. Tapi konsepnya semua sama saja sebenarnya ya. Oke,
Budi membuat parasut besar dari plastik berbentuk belahan bola sebanyak 15 buah. Jika panjang jari-jari parasut 2 meter, luas plastik minimal yang diperlukan adalah. Oke. Jadi berbentuk setengah bola ya, setengah bola. Setengah bola itu kalau kita gambarkan ya kan. Oke, setengah bola kira-kira begini ya. Ah, kira-kira gitu ya, setengah bola. Nah, ini jari-jarinya. Jari-jarinya 2 meter. Oke. Nah, apa luas bola ya? Kalau bola tuh luasnya apa? Nah, itu dulu yang harus ditanya ya. Oke. Luas permukaan bola ya, luas permukaan bola. Oke, luas permukaan bola. Itu sama dengan 4 pi r kuadrat ya, 4 pi r kuadrat. Berarti kalau dia parasutnya berbentuk setengah bola, maka ya tinggal 2 pi r kuadrat. Oke. Nah, berarti parasut yang dibutuhkan adalah, maka luasnya akan sama dengan karena jari-jarinya 2, kita menggunakan pi-nya 3,14, berarti 2 kalikan 3,14 kalikan dengan jari-jarinya adalah 2 meter, berarti 2 kuadrat. Maka ini akan sama dengan 8 kalikan dengan 3,14. Kalau kita kalikan, berapa hasilnya itu? 8 kali 3,14 ya. Yuk kita kalikan, 314 kalikan 8. Maka 32, simpan 3, 8 kali 1, 8, tambah 3, 11. 8 kali 3, 24, tambah 1, 25. Berarti 251,2. Karena dia ingin buat sebanyak 15 buah, maka ini kalikan lagi dengan 15, ya kan? Oke. 5 kali 2, 10, 0, ya kan? Nah, langsung saja ya, pasti ujungnya 0. Oke lah, kita cek dulu. 1, 5 kali 1, 5, tambah 1, 6. Nah, sudah ada tanda-tandanya ya, 6 juga. Kemudian 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. Tuliskan 5. Tuliskan 2, 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. Sebentar. Ya. Kemudian 1 kali 2, 2. Kayaknya bukan yang 0 ya. Oke. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2 ya. Oke. Berarti jawabannya sudah ketahuan ya. 8. Ini 6. Ini 7. Ini 3. Oke. 376,8. Oke. Meter persegi ya. Oke, jadi cara mengerjakannya seperti itu ya. Jadi yang perlu diingat tuh ini, luas permukaan bola. Oke, satu soal lagi ya. Saya bikin satu soal lagi. Suatu prisma memiliki 36 buah rusuk dan 14 sisi. Bentuk alas prisma tersebut adalah. Oke, dia memiliki 36 rusuk ya. Dan memiliki 14 sisi ya. Yang namanya prisma berarti ada alas ya kan, ada tutupnya ya kan, ada alas, ada tutup. Itu dulu yang pasti ya. Nah, ini sisinya ya, sisi alas dan sisi tutup ya kan, sisi alas dan sisi tutup. Berarti kalau 14 ini dikurangi 2 berarti tinggallah 12 sisi ya kan. 12 sisi. Nah, gampangnya gitu aja. Ini kan sudah dikurangi 2 nih. Untuk alas dan tutup ya kan. Untuk alas dan tutup. Berarti tinggallah 12 sisi. Karena dia ada 12 sisi, maka prismanya juga segi 12 ya. Segi 12. Jadi kalau segi 12, rusuknya di bawah ada 12 ya kan. Di alas tingginya nanti juga 12.
alasnya juga tutupnya juga 12 sisinya. Rusuknya ini rusuk. Ya, rusuk alas, rusuk tutup. Kemudian ini rusuk rusuk tingginya ya, rusuk tinggi. Kemudian ini rusuk alas ya. Jadi totalnya ada 36 ya. Maka dia segi 12. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Oke, soal yang ini akan saya berikan ke kalian. Coba kalian kerjakan ya. Pak Budi memiliki kawat panjangnya 10 meter yang akan dibuat 4 kerangka bangun ruang seperti gambar berikut. Jadi dia punya 10 meter. Oke. Nah, yang ditanya adalah sisa kawat. Oke, sisa kawat. Jadi dia ingin buat kubus, ya kan, ingin buat kubus, kemudian ingin buat balok, kemudian ingin buat limas persegi, kemudian ingin buat prisma segitiga. Prisma segitiganya di sini segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Oke. Oke, jadi tinggal kalian jumlah-jumlahkan saja ya, di total saja, di total rusuknya, ya kan, rusuknya, panjang rusuknya. Oke, di total panjang rusuknya. Oke, sehingga nanti ada berapa sisa kawatnya. Paham ya? Coba dikerjakan ya. Saya berikan kesempatan untuk kalian mengerjakannya. Yang terakhir ya, oke, yang terakhir ini juga kalian juga yang mengerjakan ya. Sebuah tabung berdiameter 14 cm dengan tinggi 34 cm. Luas permukaan tabung adalah, oke, lingkaran kalian sudah pelajari sejak SD ya, lingkaran. Jadi luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat, ya kan? Oke, ingat tabung itu gambarnya kan begini kan? Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ini begini. Nah, luas permukaan tabung adalah, jadi diameter ya, diameternya 14. Diameter itu berarti dari ujung ke ujung. Jangan keliru ya. Ini 14. Tingginya 34. Ini 34. Jadi jangan keliru ya. Oke, silahkan dihitung ya. Nah, ingat kalau tabung kalau dibuka, ini tabung ya. Dia akan berbentuk seperti apa kalau tabung dibuka? Nah, begitu ya. Nah, gitu ya kira-kira. Oke, jadi kalau tabung dibuka akan berbentuk persegi panjang. Persegi panjang ini merupakan apa? Merupakan keliling dari lingkarannya ya, keliling lingkaran. Oke. Kemudian terdiri dari dua lingkaran yang sama ya, dua lingkaran yang sama. Oke. Jadi itu dulu, coba kalian kerjakan dua soal ini ya. Nanti akan saya coba minta apa yang sudah kalian kerjakan. Baik, untuk hari ini cukup dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan silakan koreksi saya. Silakan ingatkan saya apabila ada kesalahan ya. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat belajar, tetap semangat berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.